Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdianto STMkom. Saya di sini dosen Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, Universitas Pancamarga Probolinggo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu basis data. Jadi basis data di sini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 5 di Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pancamarga. Basis data dengan beban SKS yaitu 3 SKS dengan kode mata kuliah adalah TE 5230. Deskripsi singkat tentang mata kuliah basis data ini adalah menekankan kepada pengertian basis data, sistem dan arsitektur basis data, perencanaan basis data, ER diagram, normalisasi data, dan manipulasi data dengan menggunakan Structured Query Language atau SQL. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini ada 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahlian yang dimiliki secara mandiri. Selanjutnya adalah aspek keterampilan. Yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengkaji implementasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah membangun aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan ilmu komputer. Yang kedua, menulis kode yang diperlakukan untuk digunakan sebagai instruksi dalam membangun aplikasi komputer. Yang ketiga, menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, menyusun pemodelan data, serta membangun aplikasi perangkat lunak untuk pengorganisasian data dan penjaminan keamanan akses data. Saya lanjut unsur capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu mendeskripsikan konsep basis data. Yang kedua, mampu memahami komponen basis data. Yang ketiga, mampu memahami arsitektur basis data. Yang keempat, mampu memahami konsep database management system atau DBMS. Yang kelima, mampu memahami data definition language. Yang keenam, mampu memahami data manipulation language. Yang ketujuh, mampu membuat tabel basis data. Yang kedelapan, mampu membuat relasi antar tabel. Yang kesembilan, mampu membuat dan menjelaskan entity relationship diagram atau ER diagram. Yang ke-10, mampu menjelaskan bentuk normalisasi data. Yang ke-11, mampu memahami dan menjelaskan perintah-perintah dasar SQL atau Structured Query Language. Pada mata kuliah ini ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama adalah kehadiran. Yang kedua adalah tugas. Yang ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS.
yang keempat adalah ujian akhir semester atau UAS, dan yang kelima, yang terakhir adalah keaktifan dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini terdapat 16 kali pertemuan atau 16 kali tatap muka selama 1 semester. Di pertemuan yang pertama atau minggu pertama, di sini kemampuan yang akan diharapkan yaitu adalah mahasiswa mampu memahami sistem perkuliahan dan sistem penilaian yang diberikan oleh dosen. Dalam hal ini kita menjelaskan kepada mahasiswa di pertemuan minggu pertama itu adalah kontrak kuliah, RPP dan RPS. Di pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari basis data. Di sini meliputi tujuan, pengertian dan manfaat dari basis data itu sendiri. Di pertemuan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan komponen-komponen dari basis data. Nah, komponen di sini meliputi software, hardware, dan aplikasi lain yang digunakan untuk mendukung aplikasi basis data tersebut. Selanjutnya adalah pertemuan keempat. Pertemuan keempat di sini mahasiswa mampu memahami arsitektur basis data. Arsitektur basis data di sini meliputi database client server. Selanjutnya di pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami konsep database management system atau DBMS. Nah, di sini nanti dijelaskan tentang fungsi dan jenis-jenis dari database management system. Pertemuan keenam, mahasiswa memahami data definition language DDL, perintah dasar DDL. Pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu memahami data manipulation language. Jadi pertemuan ke-6 dan ke-7 ini berbeda antara data definition language dengan data manipulation language ya. Jadi data manipulation language di sini mahasiswa dapat memanipulasi database dengan perintah SQL. Pertemuan ke-8, nah di sini adalah dilaksanakannya ujian tengah semester atau UTS, yang mana bahan dari UTS ini adalah bahan dari materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Selanjutnya pertemuan ke-9, mahasiswa mampu membuat tabel database yang meliputi atribut, entitas, dan value. Pertemuan yang ke-10, mahasiswa mampu membuat relasi tabel. Jadi ada relasi one to one, one to many, dan many to many. Pertemuan ke-11 dan 12, di sini mahasiswa mampu membuat entity relationship diagram atau ER diagram. Ya. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk dari normalisasi 1 to F, second, third, dan lain sebagainya. Pertemuan ke-14, mahasiswa mampu memahami perintah dasar SQL atau Structured Query Language. Di sini menjelaskan tentang perintah-perintah dasar dari SQL. Pertemuan ke-15, mahasiswa menjelaskan penggunaan dari SQL tersebut. Jadi perintah SQL tersebut diimplementasikan kepada perangkat lunak atau software yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya adalah pertemuan yang ke-16, di sini adalah ujian akhir semester atau UAS, yang mana materi dari UAS di sini adalah pertemuan di minggu ke-9 dan sampai dengan minggu ke-14. Selanjutnya dalam mata kuliah basis data ini ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Tugas yang pertama itu kita berikan di pertemuan keempat, yaitu tentang
manfaat dan komponen-komponen dari basis data. Tugas yang kedua diberikan pada pertemuan ke-7 sebelum UTS, yaitu tentang fungsi dari database management system. Selanjutnya tugas yang ketiga itu diberikan di minggu ke-11, yaitu tentang pembuatan ER diagram atau Entity Relationship Diagram. Tugas yang keempat diberikan ke pertemuan ke-15 sebelum UAS atau sebelum ujian akhir semester, yaitu tentang permasalahan atau tentang penggunaan dari perintah dasar SQL ya. Jadi ada 4 tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam 1 semester. Selanjutnya adalah buku referensi. Buku referensi di sini saya menggunakan perancangan dan implementasi basis data karya dari Nugroho. Penerbitnya adalah Andi Publisher. Yang pertama, yang kedua adalah teori sistem basis data, teori dan aplikasi sistem basis data yang dibuat oleh Edi Sutanta. Penerbitnya adalah Geraha Ilmu. Dan saya tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa jika memiliki buku referensi yang lain, silakan, boleh digunakan, boleh melihat referensi yang ada di internet, boleh silakan. Demikian tentang deskripsi dan capaian pembelajaran terkait mata kuliah basis data ini. Nah, basis data ini kita ajarkan di semester 5 pada Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pancamaga Probolinggo. Demikian penjelasan dari saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di mata kuliah basis data ya. Jadi basis data di sini mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang basis data. Oke, di sini ada beberapa pengertian apa yang dimaksud dengan data ya. Jadi data di sini adalah fakta-fakta yang dapat disimpan dan memiliki arti tertentu. Contohnya fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Selanjutnya data dinyatakan dengan nilai, angka, deretan, ataupun simbol ya. Jadi teman-teman di sini pasti mahasiswa di sini sudah tahu tentang apa itu data. Data terdiri dari elemen data, satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Yang kedua, data itu terdiri dari rekaman atau record suara. Jadi gabungan sejumlah elemen data yang saling berhubungan. Data terdiri dari berkas file ya, yaitu kumpulan dari record-record yang bertipe sama. Contoh data, nah, data ini ada banyak contohnya ya. Yang pertama di sini adalah data mahasiswa. Data mahasiswa. Yang kedua adalah data dosen, data karyawan. Nah, data mahasiswa. Data mahasiswa di sini kan jumlahnya banyak ya. Jadi mahasiswa yang ada di Universitas Pancamaga, datanya mungkin ada sekitar 3.000 mahasiswa. Nah, itu adalah data. Data ini nanti kita bisa mengolahnya menjadi sebuah informasi. Jadi dari data mahasiswa, saya kepingin tahu mahasiswa yang rumahnya ada di Kerasan. Nah, kita buka basis data. Ya. Selanjutnya yang kedua, data karyawan. Data karyawan di sini contohnya adalah di perusahaan. Contohnya di PT KTI atau di bank. Ya. Jadi di situ data karyawannya ada banyak. Kita mau ambil data tentang data karyawan.
Berikutnya adalah data transaksi. Nah, data transaksi ini yang sangat penting. Contohnya kalau kita punya sebuah usaha, nah di mana usaha tersebut setiap harinya melakukan transaksi penjualan. Contohnya transaksi penjualan barang. Ya, jadi ada barang masuk dan juga ada barang keluar. Nah, ini dia juga berupa data. Nah, data ini sangat penting sekali. Oke, saya lanjut. Nah, data, jadi ada perbedaan antara data dengan informasi. Jadi beda ya antara data dengan informasi. Data adalah fakta yang diperoleh di lapangan. Data diperlukan suatu proses agar data bisa digunakan. Jadi data ini masih mentah, belum bisa diambil informasinya. Nah, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data itu sendiri. Informasi adalah sebagai acuan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi saya punya data mahasiswa ini masih data, masih mentah. Ini dicari informasinya apa? Informasinya mungkin mahasiswa yang rumahnya di Keraksan. Ini berupa informasi. Jadi beda ya antara data dengan informasi. Nah, di sini ada gambar pengertian dari basis data. Ya, pengertian dari basis data. Di sini ada beberapa contoh. Ini adalah contoh dari basis data ya. Ini contoh basis data. Dia berupa file, berupa data, yang mana nantinya dari data ini diolah untuk mendapatkan sebuah informasi. Oke, saya lanjut. Di sini basis data adalah pengertian dari basis data atau definisi dari basis data itu sendiri adalah himpunan atau kelompok data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, ya, atau juga kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama-sama untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, ini adalah basis data. Jadi saya punya data mahasiswa, ada data dosen, terus mungkin ada lagi data mata kuliah. Nah, ini dijadikan satu menjadi sebuah basis data. Ya. Jadi basis data itu adalah kumpulan dari data yang dijadikan satu untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi paling tidak di sini teman-teman mahasiswa sudah punya gambaran tentang apa itu basis data. Ya. Nah, di sini ada studi kasus, ada contoh ya. Studi kasus setiap data elektronik apakah itu berupa basis data? Contohnya di sini adalah Badan Administrasi Kepegawaian di sebuah perusahaan atau PT EIZ selalu menggunakan komputer, yaitu aplikasi Microsoft Word dan Excel untuk mencatat data pegawai dan penggajian. Bisakah dikatakan PT EIZ tersebut menerapkan basis data? Jawabannya belum tentu, karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilihan data dan pengelompokan data sesuai dengan jenis dan fungsinya. Jadi data itu kalau masih dalam berupa Word ataupun Excel itu masih belum bisa dikatakan basis data. Ya, kita bisa mengatakan basis data kalau dia sudah bisa saling berhubungan antara satu data dengan data yang lain. Itu baru bisa disebut basis data. Nah, contoh dari basis data di sini ya, bisa kita lihat adalah sistem akademik. Sistem akademik yang kita kenal dengan SIAKAD ya. Teman-teman di sini sudah tahu SIAKAD. Di situ di SIAKAD ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data mata kuliah, dan juga ada data perkuliahan. Itu SIAKAD. Nah, SIAKAD itu adalah kumpulan dari data yang dijadikan satu. Kita mau cari nama dosen
kuliah apa yang diajarkan di semester 5 itu ada di SIAKAD. Kita juga bisa mengecek nilai kita, nilai KHS ataupun nilai IPK kita di SIAKAD. Kenapa? Karena di SIAKAD sudah terintegrasi dari data satu dengan data yang lain saling berhubungan. Selanjutnya adalah tujuan dari pemanfaatan basis data ini. Ya, yang pertama adalah agar pengguna itu lebih mudah dalam mengakses data, kecepatannya lebih mudah dalam mengakses data. Yang kedua adalah efisiensi penyimpanan. Jadi ketika kita mempunyai data yang besar, ya, kita lebih mudah menyimpan data tersebut dalam sebuah basis data daripada kita menyimpan dalam sebuah buku ataupun map yang besar. Yang ketiga adalah keakuratan data, ya, agar data sesuai dengan aturan, tipe data, keunikan data. Nah, kita membutuhkan sebuah basis data. Yang keempat adalah ketersediaan. Kapan kita butuh data, data itu tersedia. Nah, makanya kita butuh basis data, ketersediaan data, ya. Kita butuh data sekarang, contohnya kita butuh data mahasiswa per bulan ini atau per semester ini. Nah, data bisa langsung disediakan. Selanjutnya adalah kelengkapan. Nah, data di sini sifatnya lengkap, ya. Contohnya tadi di sistem akademik SIAKAD, ya, sistem informasi akademik, di situ lengkap. Ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data nilai, ya, semuanya lengkap di situ. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah keamanan data atau security-nya. Jadi ketika kita memiliki data, kita wajib untuk membuat security, keamanan. Agar apa? Agar data kita tidak bisa dibobol oleh orang lain. Seperti itu. Kebersamaan di sini adalah sharing. Jadi saya punya data, saya taruh di komputer. Nah, bagaimana orang lain bisa mengakses, kita sharing data yang kita miliki. Lanjut lagi di sini pemakaian basis data. Nah, sebelum masuk di sini saya punya ilustrasi sedikit. Jadi basis data, nah, yang terdiri dari ini tadi, ya, ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah. Ini kita ibaratkan adalah sebuah almari, ya. Mungkin masih ingat. Jadi lemari atau almari tersebut terdiri dari kotak-kotak, ya, di mana kotak tersebut berbeda antara kotak satu dengan kotak yang lain isinya. Kalau di SIAKAD, sistem informasi akademik, kotak itu ada kotak mahasiswa, ada kotak dosen, ada kotak mata kuliah, ada kotak nilai mata kuliah. Nah, ini adalah contoh dari basis data. Kita ibaratkan adalah sebuah almari atau lemari. Nah, lemari ini adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan, ya, yang saling berhubungan. Dan sewaktu-waktu ketika kita butuh, kita bisa mengambil data dalam lemari tersebut, ya. Nah, di sini pemakaian basis data sangat diperlukan, ya, di seluruh bidang. Umumnya dalam kehidupan kita sehari-hari, konsep basis data ini sangat diperlukan. Nah, bidang fungsional yang memanfaatkan basis data antara lain adalah kepegawaian, ya, kepegawaian badan kepegawaian daerah adalah perusahaan yang memiliki banyak pegawai, maka dia butuh database atau basis data untuk kepegawaian. Yang kedua, gudang atau inventory, ya, perusahaan manufaktur, pabrik, grosir, di situ ada gudang. Nah, gudang tersebut berisi data dari barang-barang atau inventory. Selanjutnya adalah akuntansi untuk berbagai perusahaan, akuntansi keuangan, ya, butuh data juga, butuh basis data. Dimana di sini di akuntansi perusahaan contohnya adalah untuk customer care, customer service, ya, untuk pelanggan, baik itu bank ataupun konsultan, mereka butuh basis data. Apalagi bank di situ ada data nasabah A, B, C, D dan seterusnya.
yang mana nasabah tersebut memiliki tabungan mungkin ataupun memiliki simpanan. Ya. Perbankan. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk perusahaan, ada contoh bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data. Yang pertama adalah bank, perbankan pasti ya, bank itu pasti butuh basis data. Tidak mungkin kalau bank tidak menggunakan basis data. Bank digunakan untuk mengelola data nasabah, tabungan, pinjaman, laporan akuntansi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dunia pendidikan atau sekolah atau di kampus kita. Sama, digunakan untuk pengelolaan data mahasiswa, data siswa, penjadwalan, perkuliahan, nilai, dan lain-lain. Selanjutnya perusahaan yang menggunakan basis data adalah rumah sakit, ya, di mana rumah sakit tersebut butuh sekali untuk data pasien, data dokter, ya, untuk melakukan histori penyakit. Jadi pasien A dia pernah datang ke rumah sakit kapan, periksanya apa saja, sakitnya apa, yang merawat siapa. Nah, itu sangat butuh sekali untuk basis data. Selanjutnya telekomunikasi, ya, dalam melakukan pengelolaan administrasi data dan penggunaan gangguan telekomunikasi. Nah, itu adalah penggunaan dari basis data. Ini adalah sesi tanya jawab. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin saya berikan kepada Budi Cahyono, ya. Yang pertama pertanyaannya adalah kapan kita perlu menggunakan basis data? Yuk, silakan dijawab. Silakan berdiri. Baik, kita perlu menggunakan basis data ada 4 cara, yaitu jika data jumlahnya besar, perlu diupdate misalkan dalam data bisnis. Kedua, jika banyak bagian data yang homogen. Ketiga, jika data digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Keempat, jika data digunakan secara simultan oleh banyak pengguna. Oke, terima kasih. Jadi jawaban dari Mas Budi tadi saya rangkum, ya. Kapan kita menggunakan basis data? Yang pertama, ketika data itu jumlahnya banyak atau besar, ya. Jadi perlu, contohnya di universitas, di kampus kita mahasiswanya ada 3.000, nah, maka kita perlu basis data. Di perusahaan, di bank, nasabahnya sampai 5.000, maka kita perlu basis data. Yang kedua, kenapa kita perlu basis data adalah data ini digunakan dalam jangka waktu yang lama, untuk 5 tahun, 10 tahun, maka kita butuh basis data. Tuh. Saya lanjut pertanyaan yang kedua, untuk Akbariko, ya. Pertanyaan kedua di sini, kapan kita tidak perlu menggunakan basis data? Oke, silakan dijawab. Baik, kita tidak perlu basis data itu apabila yang pertama, jika basis data dan aplikasi sangat sederhana, lalu terdefinisi dengan baik, tidak akan berubah. Lalu yang kedua, jumlah datanya sedikit. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tidak digunakan akses bersama ke suatu data, gitu Pak. Terima kasih. Jadi saya singkat, ya. Jadi kapan kita tidak perlu basis data? Yang pertama, ketika data yang kita miliki jumlahnya sedikit. Ya, dalam misal contoh, Anda punya datanya cuma 5, tidak perlu pakai basis data. Kenapa? Karena jumlahnya cukup sedikit. Yang kedua, data yang kita miliki tidak perlu di-sharing atau digunakan oleh orang lain. Untuk saya sendiri, maka kita tidak memerlukan basis data. Jumlahnya sedikit, datanya tidak perlu di-sharing atau digunakan oleh orang lain. Dan yang ketiga, mungkin data tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka kita tidak membutuhkan basis data, ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya harapkan teman-teman mahasiswa tetap belajar di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang relasi database atau relasi dalam sebuah basis data. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa sekalian. Tetap jaga kesehatan di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.